teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Pertama-tama gue mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sampai dengan hari ini masih setia untuk subscribe YouTube channel gue. Thank you so much. Dan buat teman-teman baru yang mungkin belum sempat nonton video-video gue yang sebelumnya, halo, perkenalkan nama gue Molly, dan singkat cerita gue adalah seorang Indonesia yang memutuskan untuk tinggal di Australia. Dan sebenarnya YouTube channel ini adalah wadah yang gue dan suami gue gunakan untuk sharing tentang kehidupan kita di Australia, dan kiranya sharingan kita ini boleh bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan sekarang tuh bulan September 2023, itu berarti udah tepat 1 tahun gue tinggal di Australia, karena gue berangkat ke Australia itu di bulan September 2022 tahun lalu. Buat gue 1 tahun tinggal di Australia itu terlewati dengan sangat cepat, namun benar-benar memberikan arti, cerita, perubahan-perubahan besar yang sangat bermakna untuk gue secara pribadi. Hari ini gue mau sharing tentang apa sih yang gue rasakan, manfaat positif apa sih yang gue rasakan setelah akhirnya gue memutuskan untuk tinggal di Australia ini. Yang pertama, yang pasti menurut gue, keputusan gue untuk tinggal di Australia itu memberikan dampak positif terhadap kemampuan gue dalam berbahasa Inggris. Jadi karena gue asal orang Indonesia, tentu bahasa ibu gue adalah bahasa Indonesia gitu. Jadi memang waktu gue di Indonesia itu sejujurnya sedari kecil gue udah diajarin lah untuk belajar bahasa Inggris gitu. Tapi ketika gue udah sampai di Australia, itu tuh kayak gue berasa Inggris gue tuh dimulai lagi dari nol, terutama dalam hal mendengarkan ketika orang tuh berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Menurut gue pindah ke Australia itu yang paling berasa banget itu adalah perubahan serta kemampuan gue dalam berbahasa Inggris, baik itu berbicara maupun mendengarkan orang berbicara kepada gue. Manfaat kedua dari tinggal di luar negeri adalah yang paling gue rasakan itu adalah banyak munculnya skill-skill baru yang tadinya gue nggak sadar bahwa oh gue bisa loh gitu. Yang pertama skillnya itu adalah skill memasak. Jadi memang to be honest, di Indonesia tuh gue jarang banget masak karena banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan gue untuk membeli makanan di luar. Kadang suka ada promo-promo gitu ya, promo-promo makan. Jadi memang gue tidak memfokuskan diri untuk memasak ketika gue ada di Indonesia gitu. Namun karena di sini kalau gue beli makan terus jatuhnya mahal gitu kan. Jadi ya udah, mau nggak mau gue belajar lah untuk memasak, apalagi ketika gue kangen gitu loh untuk makan masakan-masakan Indo. Mau nggak mau dengan segala kemampuan, keterbatasan yang ada, gue belajar untuk masak, nontonin resep-resep, dan oh wow, ternyata gue bisa. Lalu berikutnya yang gue bener-bener kaget ternyata gue bisa dan gue suka itu adalah skill menjadi seorang barista. Jadi sejak gue tinggal di Australia ini, gue punya kesempatan untuk bekerja menjadi seorang barista, dan wow, ternyata gue tuh amazingly gue tuh suka banget pekerjaan barista itu. Gue suka momen-momen dimana gue bikin espresso, gue bisa menikmati rasa kopi yang utuh, yang real gitu. Terus gue bisa belajar untuk steam milknya, gue bisa belajar untuk banyak hal lah tentang kopi, terutama untuk latte artnya. Dan hingga saat ini gue tuh benar-benar sedang mendalami skill tersebut karena gue merasa bahwa skill ini benar-benar useful untuk gue ke depannya. Selain untuk gue bekerja, mungkin aja untuk kita nggak pernah tahu kesempatan-kesempatan di depan sana, peluang-peluang apa yang terjadi di depan sana. Tapi benar-benar gue berasa berkat banget untuk bisa punya skill baru menjadi seorang barista. Oke, lanjut ke manfaat ketiga dari tinggal di Australia, dimana manfaatnya itu adalah tinggal di Australia ini gue bisa
punya banyak teman baru, bukan cuma dari Indonesia aja, tetapi dari berbagai macam negara, yang memberikan kesempatan untuk gue menambah wawasan gue dalam banyak hal gitu, dalam segi bahasa, kultur, dan itu tuh bener-bener seru, amazing, jadi punya wawasan yang sangat luas tentang dunia luar, tentang negara lain yang mungkin nggak pernah gue datengin. Manfaat berikutnya yang paling gue rasakan itu adalah gue jadi lebih wise dalam menggunakan uang. Jadi kalau teman-teman inget cerita gue sebelum-sebelumnya, gue itu berangkat ke Australia dengan 2 koper besar, dan hingga hari ini kalaupun gue pindah kemanapun tuh gue tetap cuman carry 2 koper besar itu, dan gak ada lagi barang gue yang lain gitu. Jadi ketika gue terima uang, gue tuh jadi lebih mikir gitu untuk spendingnya, karena kadang kalau misalnya nih gue pengen beli sesuatu gitu, kayak iya nggak usah deh nanti koper penuh, dan gue tuh jadi lebih bisa mikir gitu bahwa ketika gue ingin membeli sesuatu tuh gue akan pikir panjang gitu, kapan nih gue akan pakai, apakah benar-benar ini sebuah kebutuhan ataukah ini hanyalah sebuah keinginan gitu. Jadi gue berasa sejak gue pindah tuh hidup gue jadi lebih irit, gue jadi bisa ngerti lebih bijak dalam menggunakan uang, dan ya gue nyaman dengan menggunakan barang-barang yang udah gue punya di 2 luggage gue itu aja. Dan manfaat terakhir yang paling gue rasakan itu adalah gue di sini menjadi pribadi yang lebih open minded dari gue yang sebelumnya, karena di sini tuh gue tuh lebih berani untuk menghadapi tantangan-tantangan baru, banyak hal-hal baru yang tadinya gue pikir udahlah gue gak akan bisa ngelakuin itu, tapi gue berani gitu loh untuk mencoba, untuk ambil resikonya, dan ternyata gue find out bahwa pengalaman baru, challenge baru itu tuh asik juga ya untuk kita jalanin. Gak usah ragu teman-teman untuk tinggal di luar negeri, karena menurut gue tinggal di luar negeri itu benar-benar memberikan kesan, cerita, pengalaman hidup yang sangat menyenangkan, benar-benar seru, benar-benar sebuah fondasi lahan untuk kita bertumbuh, merasakan hal-hal baru yang menurut gue amazing dan menyenangkan. Sekian sharingan hari ini. Thank you so much teman-teman untuk yang udah setia nonton, dan stay tune untuk video-video gue selanjutnya. So see ya guys, take care and have a good one.